Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, kali ini saya lagi di pameran terbesar Indonesia, namanya Trade Expo Indonesia. Nah, Trade Expo Indonesia ada 9 hall kali ini, dari hall 3A sampai hall 9. Nah, agenda hari ini saya mau ngeliput nih. Ceritanya kita mau ngeliput tentang stand-stand yang menarik yang ada di Trade Expo Indonesia. Yuk, kita langsung aja ke sana. Jadi sekarang kita ada di hall 5, hallnya para manufaktur, standnya para manufaktur. Jadi kita mau lihat-lihat di dalam ada apa aja manufaktur yang buka stand di sini. Langsung aja. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di standnya GBU Plus dan di samping saya sudah ada manajernya GBU Plus. Selamat pagi Pak. Pagi. Mungkin bisa diperkenalkan Pak Bapak. Saya dengan Yohanes dari GBU Plus. Ya, kita pabriknya berada di Tangerang, ya, tepatnya di Batu Ceper. Nah, gitu. Kita sedang ikut acara Trade Expo Indonesia. Oke, mungkin nanti bisa dikasih tahu ya produknya apa aja. Boleh. Mungkin ya. Boleh, nanti kita keliling-keliling untuk lihat-lihat produk kita ya. Oke, penasaran kan? Ayo lanjut kita. Nah, ini semua kita produksi dan semua berbahan plastik. Berbahan plastik. Iya, semuanya berbahan plastik dan kita menggunakan bahan-bahan yang memang original, PP Ori. PP Ori. Ya? Berarti keunikan dari GBU Plus ini dia original PP Ori ya bahannya ya. Karena kan ini sangat penting sekali karena ini bahan-bahan semua yang bersentuhan sama makanan kan. Iya. Nah, jadi yang bersentuhan sama makanan itu kita menggunakan bahan yang memangnya sudah food safe atau food contact. Gitu. Oke. Nah, ini adalah jargon-jargon kita nih. Jargon-jargon kita, artinya kita banyak penjualan kita banyak di sini. Ini silverware, ya semuanya ini cuma menggunakan bahan-bahan PP Ori gitu. Dan kita punya keunggulan, kita punya tutup ini kedap. Jadi sangat istilahnya kita kalau simpan makanan yang keripik-keripik, kerupuk-kerupuk, jangka waktu nggak bakal melempem ya? Nggak bakal melempem, dijamin. Dijamin ya? Iya, dijamin. Karena saya sudah coba. Oke, siap. Saya simpan keripik makanan itu selama berapa bulan, nggak ada melempem. Nggak ada melempem. Masih garing. Oh ya, kalau boleh tahu ini ada garansinya nggak Pak? Kalau kita garansi nggak ada ya. Memang kita nggak ada. Kita nggak seperti merek-merek lain yang ada bergaransi. Hanya kita kan harganya sangat terjangkau. Gitu. Seperti itu. Jadi kita ya dijamin lah, bahannya juga VP Ori juga sama gitu. Dan kita punya full color ya, kita main colorful, warna-warnanya lebih menarik seperti itu. Oke, ya Pak. Jenisnya ada banyak. Untuk plastiknya, kalau boleh tahu ini sudah pernah diekspor ke negara mana? Kita kalau ekspor itu ya sementara sih kita masih main di Middle East ya. Main Middle East ya? Di Timur Tengah, Dubai, Bangladesh seperti itu. Jadi ya memang di sana Afrika juga sekarang lagi banyak barang-barang plastiknya itu lagi banyak permintaannya ke sana seperti itu. Siap. Nah, seperti ini gelas-gelas, ada gelas juga yang istilahnya kita ada lapisannya, jadi supaya kalau bahannya panas kita pegang jadi nggak panas ya? Betul, betul. Iya, betul gitu. Dan kita punya gelas yang ini tuh bisa dikatakan gelas ajaib karena anti tumpah. Oh, anti tumpah. Iya, jadi kalau kita isi air, kita tutup dan kita push ke tengahnya begini, posisinya udah rapet, dia kan buang angin. Kalau jatuh itu nggak akan tumpah. Seperti itu. Jadi ini aman untuk digunakan kalau anak-anak segala macam kan, ini sangat aman. Mantap ya inovasinya ya. Mantap. Perusahaan Indonesia inovasinya luar biasa. Iya, guys. kita lokal. Mantap inovasinya. Ada tempat bumbu juga, gelas. Ini ada ompreng kita, rantang-rantang. Kalau dulu kan rantang itu mungkin dari bahannya enamel, ya, yang jadul-jadul itu. Yang kerenceng. Yang kerenceng gitu itu. ya. Sekarang semua udah bentuknya seperti ini. Nah, seperti anak itu. Sekolah berarti bisa ya pakai ini ya juga bisa ya? banget, anak sekolah bisa banget. Dan memang biasanya selain anak-anak yang suka, emak-emaknya juga suka. Oh, emaknya juga suka produk yang kayak gini. Iya. Oke. Itu. Ya. Ini berarti di nasi ya, ini wadah. Iya, nasi, ya, wadah nasi, wadah sayurnya. Jadi ya kita satu set nih. Ada yang satu set, ada yang satuan kita jualnya. Oke. Seperti itu. Mungkin dari range harganya ya Pak, kalau boleh dikasih tahu ya, kalau boleh tahu. Kira-kira kalau
rantang-rantang seperti ini dan produk-produk seperti ini di range harga berapa? Range harganya itu sekitar dari 20 sampai 50 ribu lah. 20 sampai 50 ribu ya. Berarti terjangkau banget ya? Terjangkau banget, dengan, kualitasnya oke. Betul. Waduh. Dan karena produk Indonesia. Kita akan bersaing dan nantang produsen-produsen luar negeri nih dari produk plastik ini guys. Jadi ya luar biasa lah, harganya sangat terjangkau. Tapi kualitasnya ya nggak usah ditanyain lah, kualitasnya bagus banget ini tadi. Yeah. Jadi makasih banyak ya Pak Yohanes sudah menemani saya ya. Kita ketemu mungkin di lain kesempatan ya. Baik, terima kasih. Ya. Oke, jadi sekarang saya lagi ada di Adhesive and Sealant Manufacture, namanya mereknya adalah Dextone. Nah, mari kita lihat produknya ada apa aja. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan Bapak Ibu siapa ini? Saya Tirta. Saya Belia. Oke. Jadi dari perusahaan apa ini, Pak? Kita dari PT Dextone Lem Indo, Pak. Dextone Lem Indo. Iya. Oke. Ini produknya tentang apa aja nih, Pak? Kalau Kita sebenarnya manufaktur lem, semuanya ada lemnya. Jadi kita banyak jenis, mulai dari epoxy, ada sealant juga, ada cyanoacrylate juga, ada lem kuning juga, ada lem putih, ada lem pipanya juga, dan masih banyak macam lagi. Oke. Kalau yang terlaris nih, Terlaris. dari Dextone Terlaris apa nih? epoxy adhesif. Mungkin Masnya pernah lihat juga di bengkel-bengkel atau di repair shop pasti banyak yang pakai ini. Ini kita hold hampir 80% market share di Indonesia. Oke, Jadi ini yang paling luar laris. biasa. Terus kalau kita juga lagi berencana buat ekspor. Jadi sebenarnya tahun lalu kita udah pernah ekspor nih ke beberapa negara. Nah sekarang kita mau expand lebih luas lagi untuk ke Middle East Afrika, terus ke Australia dan Asia Pasifik gitu. Makanya kita ikut Trade Expo Indonesia. Ya, langkah yang benar ya. Kalau boleh tahu ekspornya kemarin ke mana aja, ke negara mana? Kita kemarin ke yang udah itu ke Australia, Afrika, sama Hong Kong. Ke Hong Kong. Kira-kira untuk produk-produk seperti ini susah nggak ya masuknya ke negara tersebut? Atau ada persyaratan yang rigid mungkin dari permintaan dari bayarnya itu? Oke, kalau dibilang susah, sebenarnya susah-susah gampang ya, karena di setiap negara kan pasti ada pemain lokalnya juga dengan barang sejenis kita. Jadi tergantung gimana strategi kita dari segi pricing, terus quality. Kebetulan kalau kita menawarkan 1 year warranty. Jadi kalau misalnya company di luar yang membeli produk kita menemukan defect, kita bisa claim warranty ke kita. Tapi biasanya jarang ya, nggak pernah ada yang claim warranty. So far sih nggak ada. So far sih nggak ada ya. Karena barangnya bagus semua. Yoi. Oke, jadi ini udah terjamin ya, merek Dextone ini adalah salah satu lem ya, produk lem yang paling Adhesive dan sealant manufacture. Oh, adhesive dan sealant Iya. manufacture. Oke. Mungkin kalau dari tadi yang produk ini kira-kira di range harga berapa untuk Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia ini range-nya dari harga 20 ribuan, Pak. 20 ribuan Iya. ya. Jadi oke ya. Biasanya Kalau untuk kita ke modern outlet seperti Mitra 10, ini di harga 20 ribuan. Iya. Tapi kalau mungkin ke toko-toko lokal biasanya lebih murah. biar lebih murah. Iya. Oke. Nah, ini kalau mau ngecek betapa tangguhnya lem kita. Tipenya dulu disebutin. Di sini ada lem instant glue. Ini jenis lemnya yang cyanoacrylate adhesif. Nah, cukup 1 tetes doang, dia akan merekat besinya sampai kuat. Bentar ya. Nah, setetes doang. Masih tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba seberapa tangguhnya lem ini. 1, 2, 3. Aduh guys, sakit tangan guys. Gila. Udah. Gila. Soalnya ini 1 tetes nggak kena semua. Jadi bagi yang mau ada kebutuhan lem dan lain sebagainya, bayar juga boleh nih. Langsung kontak aja Pak Ibu Belia Mareta. Jadi di sini nanti kita kontak ya ke Dextone, oke? Thank you. Ya, thank you. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di booth-nya Paspa Nena. Jadi ini ada produk yang sangat menarik. Jadi kita mau tanya-tanya kepada pemiliknya langsung.
Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Kak. Ya, jadi boleh diperkenalkan Ibu siapa dan dari perusahaan mana? Ya, saya Ibu Sarmiati dari PT Sinai Jaya Utama, kami dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oke. Nah, untuk dari produknya sendiri, apa saja Bu yang dipamerkan hari ini? Kita ada empat macam ya, ada nasi seduh soto ayam, nasi seduh rawon, nasi seduh nasi kuning, sama bubur kacang hijau seduh. Oke. Ini konsepnya nasi seduh itu kayak gimana Bu? Karena ini baru nih kayaknya. Jadi nasi seduh ini untuk penyajiannya itu tinggal diseduh air panas 5 menit, diseduh aja, bukan dimasak ya, iya diseduh. Seduh pakai. Oke. Iya. Jadi misalkan nih nasi soto ayam, di dalamnya itu sudah ada nasinya, dagingnya, sayurannya, bumbu rempah, sambal, bahkan sendok, bisa diseduh di dalamnya langsung. Iya, baik di sliding pot aluminium foil atau paper bowl bisa langsung diseduh di dalamnya. Jadi semuanya di dalamnya bentuknya kering. Nasinya kering. Jadi ketika diseduh ini nasinya akan terhidrasi menjadi sekitar 3 kali lipatnya. Jadi meskipun kering ini nanti kecukupan nilai gizinya untuk 1 kali makan udah terpenuhi. Kalau boleh tahu ini daya tahan kalau dikeringkan seperti ini sampai berapa lama? Ini karena semuanya kering, kita udah uji nutrisi sama uji expired itu 1 tahun. 1 tahun. Dan di tiap produk kita Kak, ini ada yang hijau ini. Ya. Ini namanya logo agroinovasi. Logo agroinovasi ini logo yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk produk yang didampingi langsung oleh ahli pangan dan ahli gizi. Jadi kita MOU Kak untuk produk ini. Iya, Jadi terjamin ya dari Iya, terjamin. Iya, dari betul. Iya, jadi nasi seduh ini itu saya buat dari tahun 2019. 2019 itu kebetulan suami saya itu tim bencana dari Kementerian SDM. Beliau itu ketika tugas di suatu bencana itu selalu saya bekali makanan untuk tim gitu. Waktu itu saya buat biskuit padat gizi sama mie itu dibawa tim itu. Di sana itu ternyata makanan seperti itu pada secara nilai gizi sudah mencukupi, tapi mungkin adat istiadat orang Indonesia ya kalau belum menemukan nasi itu kayak belum berasa makan gitu. Ya padahal waktu itu di bencana gempa bumi Palu yang sangat dahsyat itu, di gempa itu suami saya itu kan ketua timnya. Beliau itu memutuskan daerah ini harus direlokasi atau enggak, direlokasi ke daerah mana yang menyangkut nyawa banyak orang. Terbayang kalau pelutnya kelaparan waktu itu. Masyarakat itu saking ketakutannya itu bahan makanan nggak boleh dibeli. Jadi tim yang dari Kementerian SDM itu makan dengan apa yang ada, yang didapat dari kadang singkong, kadang pisang gitu. Dari situ saya itu termotivasi untuk bagaimana nasi itu bisa diolah menjadi produk yang awet, mudah untuk disajikan yaitu. Saya belajar paper dari beberapa negara dari itu. Jadi dari satu paper saya praktekkan, cuma kendalanya itu waktu itu untuk menyeduhnya itu masih lama, sekitar 20 sampai setengah jam. Kalau ini kan sudah 5 menit. Ini sudah 5 menit. Ini semua produk termasuk bubur kacang hijau itu 5 menit. Dari paper beberapa negara itu saya terus buat produk dan beberapa permintaan teman itu, Bu, ini sangat bermanfaat terutama untuk daerah bencana. Ibu jangan cuma untuk digratiskan terus, coba Ibu jual produksi yang banyak biar banyak yang tertolong waktu itu. Waktu itu memang kami itu orientasinya memang sosial ya. Jadi membuat pun belum orientasi bisnis waktu itu. Terus baru tahun kemarin itu saya menemukan publikasi ilmiah dari Kementerian Pertanian tentang pengolahan beras nih, dan ternyata selama ini ada gitu publikasi ilmiah tentang beras itu. Makanya ketika saya mempelajarinya, mempraktekannya, saya inisiatif untuk menghubungi Litbang Kementerian Pertanian, karena konsumen saya kan memang relawan bencana nih, makanannya nggak boleh sembarangan kan. Dan mereka sangat terbuka, makanya bahkan sampai mengajak untuk MOU gitu ya. Dan untuk belajar paper itu boleh dibilang mungkin saya sampai setahun atau bahkan lebih gitu ya. Itu paper aja ya, setahun lebih ya? Iya, karena dari berbagai negara ya, banyak paper gitu. Dan untuk kalau dari kementerian itu yang teknologi yang kami pakai itu di berasnya, di pengolahan nasinya ya. Kalau di yang lainnya saya kembangkan sendiri, seperti daging, sayur, bumbu itu saya kembangkan sendiri. Karena kalau saya secara pribadi kalau untuk berasnya cuma dijual bentuk beras saja itu belum solutif gitu, harus mencari yang lainnya gitu. Jadi biar praktis gitu. Iya. Ini kalau boleh tahu range harga nasi ini kira-kira berapa? Seduh ini?
Sebenarnya kan saat ini itu kami sedang jeda produksi untuk BPOM ya, karena BPOM sedang membutuhkan proses beberapa bulan. Jadi sebenarnya ini tuh terakhir diproduksi itu sebelum sebelum kami mengurus BPOM. Ya, makanya untuk harga saat ini mungkin perlu diupdate ya karena ada kenaikan BBM. Waktu itu kita harganya dari 15.000 sampai 22.000. 15.000 sampai 22.000. 22.000. Jadi produk yang berdaya saing tinggi ini harganya 15 sampai 20.000 dan ini worth it lah untuk perjuangan inovasi, perjuangan belajarnya seperti apa. Ya menurut saya ini worth it lah. Dan teman-teman semuanya belajar lah dari ibu ini bahwa untuk membuat sebuah produk yang berdaya saing tinggi itu butuh waktu guys, butuh waktu, nggak bisa instan gitu. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan bagaimana kualitasnya, bagaimana inovasinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman bisa datang ke booth ini Atau bisa ke Instagram kami Pas Panena huruf kecil semua. Oke. Jadi langsung aja ke Instagramnya dan kontak ibunya untuk pesan